Bismillah tawakkaltu ala Allah. Jadi yang ketiga yang masuk kategori sunnah berkaitan dengan sholat berjamaah adalah jika seseorang jadi imam, sunnah meringankan bacaannya. Ya. Meringankan bacaannya, yang dimaksud surahnya jangan panjang-panjang, Pak. Itu jangan panjang-panjang, jangan egois gitu, Pak. Yang dimaksud egois adalah karena imam terasa nyaman membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 286 apa gitu. Itu dilakukan oleh imam, baginya nyaman, tapi bagi makmum tidak nyaman gitu. Masya Allah, satu surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang sampai kata misalkan, sebab nyaman bagi imam, senang bagi makmum gitu. Makmum gak anakku, gak anak gue gitu, Pak ya. Jadi disunahkan imam itu meringankan bacaan, asal jangan sampai ya, melanggar aturan-aturan secara fikih seperti ya, menghilangkan rukun sholat. Mestinya tumanina, cuma tumanina gitu, Pak. Gitu. Sebab salah satu rukun sholat adalah tumanina. Itu perhatikan ya. Ya batas minimal aja kalau misalkan ya menurut kita harus sholat cepat, Pak. Batas minimal yang dimaksud dari segi bacaan sholat, Pak. Membaca doa yang biasa disunatkan 3 kali diulang-ulang, Pak, cukup sekali gitu, Pak. Subhana rabbiyal a'la cukup sekali, subhana rabbiyal azim sekali gitu, Pak. Ketika tahiyat yang wajibnya, Pak, ya, yang wajibnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka assalamualaikum. Apa yang Allah itu ya, sholawat ya, wajibnya ya, itu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tambah sholawat, langsung salam ya, itu yang pokoknya, yang wajib. Jadi yang penting-pentingnya jika memang dalam kondisi mengharuskan sholat segera selesai gitu, ya. Jadi kembali disunahkan imam meringankan bacaan sholat, termasuk suara yang dibacanya ya, itu diringankan, ringan ya, pendek gitu. Pendek tentunya relatif. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, Pak. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Dawud, Pak. Ini meriwayatkan hadis begini, Pak. Idza shalla ahadukum bin nas, ya, apabila salah seorang di antara kalian sholat, Pak, binas untuk manusia, berarti jadi imam, Pak. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam atas manusia, falyukhaffif, kata Rasul, maka ringankan gitu, ringankan bacaan-bacaan sholatnya, Pak. Sebab fa'inna fihi, ya, sebab sesungguhnya mereka
Di antara makmum di belakang itu ada ad-dha'ifa, ada yang lemah, itu ada yang lemah bisa bermakna menuju kedamaian. Lemah tidak mampu berdiri bisa, lemah karena ya waktunya ingin segera mau nagih hutang bisa, ya. Atau wasaqim apa, ya. Ada yang sakit gitu Pak. Wal kabir, ada juga yang sudah tua renta Pak. Gitu. Ada juga orang yang di belakang imam itu ya sholat bersamanya dari segi usia sudah sepuh Pak, sudah tidak lagi bisa berdiri lama Pak. Gitu. Ada juga mungkin sakit Pak, ya. Ada juga lemah dan lain sebagainya Pak. Gitu. Nah, jadi diringankan sholat. Nah, sebaliknya fa'idha sholla li nafsihi, apabila sholat sendirian tidak berjamaah, fa'yutawbilu masya, silakan bacakan bacaan sekehendak ente. Jika sholat sendirian, sholat sunnah di rumah misalkan, maka sambil nyapal Quran, sambil ngapalkeun Quran sekieu maka ya. Artinya dibolehkan. Sekarang sudah ada di depan di belakang saya Pak, ya, tiang dan Qurannya bisa boleh, walaupun tidak hafal, tidak tertalar, sambil lihat Quran di depan kita, teks mushaf gitu ya, baca maka silakan. Dan itu yang lebih pas ketika sholat tahajud Pak, ya, ketika sholat malam sambil ngapalkeun Pak, itu boleh ya. Rasulullah kan sholat malamnya, sholat tahajudnya 1 rakaatnya saja yang dibaca Pak, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah Pak, tamat dilanjut Ali Imran, tamat Pak, dilanjut An-Nisa, itu sholat sendiri Pak. Gitu. Jadi fa'idha sholla li nafsihi falyutawwil, maka silakan panjangkan tidak sholat sendirian. Masya sekedak kalian sedangkan maka itu Pak. Jadi harus dibedakan berarti Pak, ya, dibedakan ya, bacaan sholat, bacaan surat gitu maksudnya. Maksud saya bacaan surat, ketika jadi imam atau pas sholat sendiri di rumah, sholat sunnah harus dibedakan. Kaitannya dengan orang banyak berarti diringankan Pak. Kaitannya dengan sendiri maka silakan perpanjang bacaannya. Itu tuntunan agama Pak, ya, tuntunan agama ya. Silakan ya. Tapi tidak pada umumnya apa jamaah ini yang pendek-pendek Pak di Jerman gitu, kecuali di Mekah ya. Karena bacaannya bagus, indah, sahur, niatan ibadah ya Pak, nyaman walaupun panjang gitu Pak. Itu di Mekah, di Madinah walaupun panjang nyaman, tapi sepanjang-panjangnya bacaan di Mekah, di Madinah yang belum dengar gitu Pak, 1 surah Al-Baqarah tamat gitu Pak. Itu Pak ya, paling yang saya tahu Pak, setiap hari Jumat subuh surah As-Sajdah tamat Pak, 30 ayat ya, sujud tilawah gitu Pak ya, maksimal bukan maksimal ya,
wajib sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu setengah jam gitu. Tapi kalau sholat sunat ya memang berjam-jam. Sholat tarawih misalkan ya, tapi sholat wajib apa gitu. Tidak lama dong gitu ya, disesuaikan ya, ini dalam hadis yang lain, hadis yang kedua dari jamaah, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Nah, apa perawi hadis tadi ya, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu menjelaskan hadis begini ya, dari Anas hadisnya ya. Dari Anas gitu, Rasulullah SAW bersabda, inni la ada khulu fi sholati, kata Rasul, ini sesungguhnya aku la ada khulu fi sholati, hendak masuk masjid untuk sholat ya. Wa ana, dan aku kata Rasul, uridu itolataha, hendak memanjangkan bacaan surah tadi nama kurinten badai sholat di masjid bacaan surat nanti badai panjang gitu Pak Rasulnya. Wa ana uridu itolataha fa asma'u ari dan teh bahasa Sunda tiba-tiba itulah bahasa Indonesia. Tiba-tiba fa'as mau aku mendengar bukan as-sabiyi Pak, anak kecil menangis, terdengar lagi sholat Pak ya, bukan lagi sholat Pak ya, ya. Mau sholat di masjid Pak dan niat mau memanjangkan bacaan sholatnya, tapi terdengar anak kecil nangis Pak gitu. Akhirnya apa yang dilakukan Rasul Pak ya, dipendekkan Pak. Sebab apa Pak? Fa'atajawwaju fi sholati mimma a'zamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Sebab kata Rasul, saya mengerti Pak betapa beratnya perasaan ibu bayi